Ya, pemirsa, pohon setinggi 5 meter tumbang dan menimpa sejumlah sepeda motor di area parkir Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Beruntung pemirsa, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sejumlah sepeda motor yang berada di parkiran Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten tertimpa pohon tumbang. Tumbangnya pohon setinggi 5 meter ini pasca angin kencang dan cuaca buruk yang menerjang Tangerang pada kemarin sore. 3 motor ringsek akibat peristiwa ini. Beruntung tak ada korban jiwa saat peristiwa terjadi, sementara pihak pengelola Bandara Suta belum dapat memberikan konfirmasi peristiwa tersebut. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari informasi diterjang angin kencang. Sebuah pohon setinggi 15 meter tumbang di Jakarta Barat. Akibatnya 2 kios pedagang dan sejumlah kabel listrik tertimpa pohon. Diterjang angin kencang, pohon beringin berukuran besar dengan tinggi 15 meter di Jalan Dharma Wanita, Rawabuaya, Jakarta Barat, menimpa 2 kios pedagang penjual isi ulang air mineral dan beras. Pemadaman listrik juga terpaksa dilakukan karena sejumlah kabel listrik dan internet ikut tertimpa. Petugas gabungan langsung melakukan evakuasi dengan memotong batang pohon yang melintang di tengah jalan. Tiba angin, aku lihat di pertengahan anginnya agak lumayan kencang, kemudian tiba-tiba pohonnya langsung roboh. Masih ada di dalam? Ada di dalam, lagi duduk di tempat biasa jualan. Cuman nggak ada luka, apa ada luka. Oh gitu, sempat kaget aja ya? Namanya pohonnya gantung ya. Cuaca buruk juga membuat sebuah pohon setinggi 10 meter di Jalan Sang Timur, Kebonjeruk, Jakarta Barat tumbang dan menimpa sebuah mobil. Petugas Sudin Damkar dan Sudin Pertamanan Jakarta Barat berupaya mengevakuasi batang pohon agar tidak menutupi jalan. Pas posisi angin ya? Angin. Oh, langsung ke mobil ya jatuhnya? Iya, ke mobil. Lagi hujan tadi Bang ya? Tadi sih belum hujan, angin dong. Angin baru hujan. Gitu. Ada korban mungkin? Apa ada yang luka? Nggak ada. Apa yang di dalam mobil sendiri? Sendiri. Selain angin kencang, usia pohon yang sudah puluhan tahun dan termakan usia menyebabkan rawan roboh. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Di Jakarta Barat, pemirsa, hujan deras yang disertai angin kencang juga membuat sebuah papan reklame di kawasan Kebonjeruk roboh. Akibatnya sebuah sepeda motor tertimpa papan reklame dan sejumlah kendaraan roda 4 rusak. Papan reklame roboh di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat pada siang kemarin dan menimpa 1 kendaraan sepeda motor. Robohnya papan reklame diduga imbas dari angin kencang yang menerjang wilayah Jakarta dan sekitarnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah mobil yang terparkir di halaman alami kerusakan di bagian kaca depan mobil. Sementara angin kencang pemirsa juga melanda wilayah kota Depok akibatkan sebuah papan reklame setinggi 10 meter tiba-tiba jatuh dan nyaris menimpa sejumlah kendaraan yang terparkir. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian ini, sementara warga sekitar berusaha untuk mengevakuasi material papan reklame. Informasi lainnya pemirsa, aksi protes calon penumpang pesawat terjadi di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang akibat keterlambatan penerbangan. Penerbangan Jakarta ke Palembang mengalami keterlambatan hingga terjadi aksi protes dari sejumlah calon penumpang. Pesawat penerbangan IU-872 yang dijadwalkan terbang jam 15:10 waktu Indonesia Barat, namun delay awal menjadi pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, lalu berubah kembali pukul 17:30 hingga menjadi 18:20 waktu Indonesia bagian Barat. Para calon penumpang merasa kecewa atas pelayanan yang dilakukan oleh maskapai.
Informasi selanjutnya pemirsa, aksi penyanyi dangdut trio Serigala di Pendopo Kabupaten Pati viral dan menuai kecaman. Atas penampilan yang dinilai warganet tidak pantas tersebut, Bupati Pati pun meminta maaf. Inilah aksi panggung 3 penyanyi dangdut trio Serigala di Pati yang beredar viral dan dianggap tidak pantas oleh netizen. Ketiga penyanyi dangdut itu menghibur tamu undangan saat acara penandatanganan Koperasi Merah Putih dan MOU Hari Jadi Pati di Pendopo Pati, Jawa Tengah. Selain bergoyang di atas panggung, salah satu personil juga turun menghampiri penonton yang membuat penonton semakin riuh. Usai video beredar luas, aksi yang dilakukan trio Serigala ini mendapat kecaman warga karena dianggap tidak pantas ditampilkan saat acara formal yang dihadiri para pejabat. Bupati Pati pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Sudewo menyebut aksi itu merupakan spontanitas dari penyanyi yang bersangkutan. Di masyarakat kurang bagus lah, karena dari jogetannya kan ya nggak bagus kalau harus ditampilkan di forum seperti itu. Ya semoga nanti kedepannya para panitia lebih selektif buat kalau ada hiburan yang ada di lingkungan pemerintahan seperti itu. Ya, minta maaf atas atraksi yang dilakukan oleh 3 serigala di Pendopo Kabupaten beberapa hari yang lalu. Atraksi tersebut spontan, saya pun terkejut munculnya tampilnya atraksi semacam itu. Memang itu tidak layak untuk dilakukan di Pendopo Kabupaten. Itu mestinya pasnya dilakukan di luar Pendopo Kabupaten. Bupati Pati berterima kasih kepada masyarakat yang telah mengingatkannya agar peristiwa seperti ini tidak terulang. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi menangkap pembunuh seorang nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara. Pelaku ternyata teman dekat korban yang sakit hati kekasihnya berselingkuh dengan korban. Polisi menangkap pelaku pembunuhan nelayan Muara Angke di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ditangkap, pelaku melawan sehingga polisi terpaksa menembak kaki pelaku. Pelaku pun tak berdaya saat digiring menggunakan kursi roda ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Pelaku dan korban ternyata teman dekat. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku pernah terlibat kasus kriminal lainnya, yakni kepemilikan senjata api hingga pengeroyokan. Setelah kita dalami, memang motifnya ini berawal daripada yang bersangkutan itu sakit hati, kekasih pelaku ini berpindah ke lain hati ataupun dipacari oleh korban. Dan pelaku dan korban sempat terjadi adu mulut dan kemudian sampai dengan dorong-dorongan. Langsung ke arah kapal, mengambil tasnya yang berisi sebilah badik, kemudian datang kembali menghampiri korban dan akhirnya menusuk korbannya. Sebelumnya dalam rekaman CCTV, pelaku melarikan diri dan berupaya naik ke atas kapal usai membunuh korban yang merupakan seorang nelayan di kawasan Muara Angke. Korban ditemukan tewas dengan luka tikam di leher. Pelaku ditangkap tak sampai 24 jam. Dan atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pembunuhan dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Pergerakan tanah di Desa Pasir Munjul, Purwakarta, Jawa Barat terus bergerak masif. Petugas BPBD yang melakukan pengamatan di lokasi mengkhawatirkan pergerakan tanah bisa merembet hingga ruas tol Cipularang yang berjarak 1 km. Pengamatan dan pengawasan terus dilakukan petugas BPBD dan tim gabungan di lokasi pergerakan tanah di Kampung Cigintung dan Sukamulya, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Pergerakan tanah dinilai sangat masif, bahkan mengakibatkan terus ambruknya bangunan rumah-rumah yang terdampak.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi diharapkan segera lakukan asesmen terkait kondisi tanah karena lokasi pergerakan sangat dekat dengan akses tol Cipularang yang berjarak sekitar 1 km. Sehingga dikhawatirkan merembet ke objek vital tol Cipularang. Pengungsi Pak 3. Berharap dari PPMBG segera untuk melakukan asesmen ini. Pergerakan tanahnya lumayan cukup masif. Tuh, sekarang nggak terjadi lagi nih. Mudah-mudahan ini karena dekat dengan fasilitas negara ya, salah satunya adalah tol ya, jembatan tol ini juga mungkin butuh perhatian khusus ya untuk penanganannya. Jadi kita takutnya nih sampai ke tol ini terus-terusan merembet ya. Jadi kita harus antisipasi bersama dan yang utama ke depannya rehabilitasi rekonstruksi. Mudah-mudahan warga di sini karena ini udah nggak mungkin lagi dihuni nih kayaknya ya. Sementara itu, sebanyak 206 warga terdampak pergeseran tanah harus meninggalkan rumah mereka yang rusak. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ayus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Purwakarta, Jawa Barat, kita akan bergabung dengan rekan kami Irwan Syahputra langsung dari lokasi tanah bergerak. Selamat siang rekan Irwan. Selamat siang, Sam. Iya, rekan Irwan, apakah bisa Anda kabarkan seperti apakah kondisi tanah bergerak di Purwakarta saat ini? Apakah masih masif di sana pergerakannya? Masih ya. Untuk saat ini tanah di Desa Pasir Monjol, di Kampung Cigintung, Desa Pasir Monjol itu informasi dari BPBD Purwakarta dan Provinsi, tanah di Kampung Cigintung masih bergerak. Untuk informasi katanya pergerakannya setiap 10 menit itu masih berjalan sampai sekarang. Dan masyarakat juga sudah, kampung itu sudah pindah, kampung itu sudah dipasangkan. Masyarakat warga setempat sudah mengungsi ke tempat-tempat yang aman. Sebagian kerabat saudara atau yang 57 warga itu mengungsi di balai desa dan sekarang sudah dipindahkan ke Gor Desa Pasir Monjol. Demikian. Oke, saat ini Anda berada di pengungsian. Kalau total dari pengungsi yang mengungsi tempat Anda melaporkan saat ini ada berapa warga di sana dan berapa kepala keluarga, rekan Irwan? Untuk kepala warga yang mengungsi di Gor Desa Pasir Monjol ini ada sekitar 56 jiwa yang mengungsi di sini. Itu ada orang tua dan anak-anak yang mereka. Sementara sebagian warga yang lainnya yang 91 orang itu mengungsi di rumah kerabat, saudara, atau juga ada yang mengontrak rumah gitu. Cuman untuk jumlah kepala keluarga yang terdampak ini 81 kepala keluarga dengan total 249 jiwa terdampak. Oke, baik. Untuk 147 jiwa itu mengungsi dan 91 mengungsi di kerabat, saudara, mengontrak. Terus yang 56 jiwa itu mengungsi di kantor desa dan sekarang sudah dipindahkan ke Gor Desa Desa Pasir Monjol. Irwan, ini untuk memudahkan, ya siap. Ini cukup banyak sekali pengungsi yang mengungsi di sana, hampir ratusan jiwa di sana. Apakah artinya ratusan jiwa ini memang terdampak karena rumahnya memang hancur akibat pergeseran tanah atau karena rumah-rumah mereka yang terancam akan ikut tergeser juga di sana? Baik, untuk mereka mengungsi di sini ya, yang sebagian besar itu rumahnya rusak. Bahkan untuk yang jumlah rumah yang rusak itu sudah mencapai 72 rumah itu, total itu 72 rumah itu yang rusak dan 57 diantaranya itu sekarang sudah rusak parah dan sebagian ambruk. Jadi mereka kampung tersebut juga menurut informasi dari BPBD itu sudah tidak layak lagi untuk dihuni karena masih melakukan pergerakan. Namun demikian kita masih menunggu penyelidikan atau penelitian dari BPBD provinsi, katanya mungkin apakah tanah tersebut nanti berhentinya di mana dan apakah nanti bisa ditempati atau tidak. Untuk saat ini tanah tersebut masih bergerak dan belum bisa ditempati. Kemungkinan mereka akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Demikian, Pak. Oke, baik. Rekan Irwan, ini juga informasi kami dapatkan, benarkah pergeseran tanah yang terjadi di desa tersebut juga bisa nantinya akan merembet ke tol Cipularang? Nah, begini, untuk lokasi Kampung Cigintung ini atau Desa Pasir Monjol ini kan berdekatan dengan Jalan Tol Cipularang ya. Dari perkiraan itu dari BPBD kemarin itu sekitar 1 kilometer ke Jalan Tol Cipularang, yang artinya dikhawatirkan jika tanah di kampung tersebut terus bergerak ya kemungkinan bisa ke Tol Cipularang karena sebagian Desa Pasir Monjol itu masuk ke wilayah
di wilayah Tol Cipularang. Tol Cipularang itu melintasi Desa Pasir Munjul juga gitu. Jadi menyeberang dari antar desa Pasir Munjul di balai desa terus ke lokasi kampung Cigintung itu menyeberang jalan Tol Cipularang. Artinya sangat dekat sekali dengan Tol Cipularang. Jadi jika terus ada pergerakan dari kampung Cigintung, ya dikhawatirkan gitu. Karena sebelah sini dulu juga pernah terjadi beberapa tahun kebelakang juga pernah terjadi pergerakan tanah yang juga dekat dengan Tol Cipularang. Demikian, Bram. Kalau hingga saat ini rekan Irwan, apakah ada upaya petugas untuk mencegah ini agar pergeseran tanah merembet hingga Tol Cipularang? Ada nggak upaya seperti itu yang dilakukan di sana? Dari petugas ini saya lihat mereka masih melakukan penyelidikan atau pengawasan karena mereka masih khawatir dulu untuk ke lokasi kan sekarang lokasi udah ditutup ya, udah nggak bisa lagi melintas ke sana karena udah ditutup karena tanah terus bergerak. Mereka masih petugas itu berjaga di sana dan masih melakukan penyelidikan ini untuk menanggulanginya bagaimana, kita masih dalam penyelidikan. Jadi mereka masih menunggu sampai tanah itu berhenti atau dan baik penanganan. Yep. Oke, baik. Terima kasih banyak Irwan terkait pergeseran tanah di Purwakarta, Jawa Barat. Kami masih menanti informasi terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain pemirsa, dampak pencabutan izin tambang di Raja Ampat, masyarakat adat suku KW memblokade kawasan wisata dunia Pulau Wayak di Raja Ampat. Akibat aksi protes ini sejumlah aktivitas wisata lumpuh total. Aksi blokade di kawasan wisata Pulau Wayak Raja Ampat dilakukan masyarakat adat suku KW. Mereka adalah pemilik hak ulayah yang kecewa atas keputusan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan nikel, termasuk PT KW Sejahtera Mining. Sebagai bentuk perlawanan, masyarakat tak hanya menghentikan seluruh aktivitas wisata, namun juga melakukan pengusiran terhadap sejumlah kapal yang membawa wisatawan asing. Hingga kini pemalangan masih berlangsung di Pulau Wayak. Kawasan yang dikenal sebagai ikon wisata dunia ini pun lumpuh total dari kunjungan wisatawan. Nyatanya sekarang semua aman-aman saja, tidak ada kayak ini. Jadi kami prinsip orang KW bahwa kalau perusahaan tambang tidak dibuka maka Wayak pun tetap ditutup. Seperti itu kan Bapak-Bapak? Setuju? Setuju. Jadi kalau memang perusahaan tambang dibuka maka Wayak aktivitas seperti jalan seperti biasa. Setuju? Setuju. Menanggapi situasi memanas, pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan larangan sementara bagi wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Pulau Wayak, Distrik Waigeo Utara. Jadi saya sudah sampaikan ke Kadis himbauan untuk dalam waktu yang dekat ini jangan dulu, sambil kita coba pendekatan pemerintah daerah, pendekatan dengan masyarakat di sana tentang mereka punya keinginan-keinginan itu, baru setelah mereka sudah paham, sepakat, baru kita bisa buka lagi. Untuk meredam gejolak, Bupati Raja Ampat akan turun langsung ke lapangan untuk mendatangi masyarakat suku KW. Pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan sektor pariwisata sebagai sasaran protes yang justru bisa merugikan ekonomi lokal. Dari Pulau Wayak, Raja Ampat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, penolakan dan keprihatinan atas praktik penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya terus disuarakan oleh sejumlah organisasi pecinta alam, baik nasional maupun internasional. Salah satunya adalah disuarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI. Empat dari 5 perusahaan nikel yang beroperasi di Raja Ampat, Papua, izin usaha pertambangannya telah dicabut. Namun suara penolakan dan keprihatinan atas aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat masih bergulir. Salah satunya berasal dari WALHI yang mengibaratkan aktivitas tambang di Raja Ampat seperti menjual ginjal untuk membeli ponsel. Karenanya WALHI meminta pemerintah juga mencabut IUP PT GAT. Yang pertama, hentikan semua aktivitas tambang di sana dan cabut izin semua tambang di Raja Ampat. Yang kedua,
lakukan pemulihan terhadap wilayah yang sudah rusak sebelum dampaknya lebih besar kepada pesisir dan laut. Yang ketiga, lakukan investigasi dan penegakan hukum kepada pihak yang menerbitkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung menyebut PT GAC Nikel sudah bisa kembali beroperasi di Raja Ampat. Anak usaha PT Aneka Tambang atau Antam ini menjadi satu-satunya perusahaan tambang di Raja Ampat yang tidak dicabut izinnya oleh pemerintah. Yuliot menyebut kegiatan PT GAC Nikel sempat dihentikan sementara untuk analisis dan investigasi dugaan pelanggaran aturan. Hasilnya, perusahaan tersebut tidak terbukti melanggar prosedur pertambangan sehingga izin operasi kembali diberikan. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih penyelesaian sengketa kepemilikan pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Keputusan final Presiden akan diumumkan pekan depan. DPR RI menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menangani langsung sengketa kepemilikan pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Presiden akan mengambil kendali penuh dalam menyelesaikan sengketa. Keputusan final Presiden akan diumumkan pekan depan. Adapun 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut akan tetap mempertahankan keempat pulau. Ia mengeklaim memiliki bukti kuat bahwa keempat pulau masuk dalam kewenangan daerahnya. Kewajiban kita, wajib kita Kisruh bermula usai Kementerian Dalam Negeri memutuskan 4 pulau dinyatakan masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki kepentingan pribadi dan hanya ingin menyelesaikan masalah batas wilayah secara objektif. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah telah mencaplok 4 pulau yang awalnya ada di Provinsi Aceh. Ia menegaskan pemerintah daerah tak punya wewenang untuk mengambil dan melepaskan suatu wilayah tanpa keputusan dari pemerintah pusat. Kalian bilang ini memantik, medianya juga jangan memantik. Tolong, apa yang disampaikan itu jangan dipotong-potong, ya. Pemerintah daerah itu nggak ada wewenang sama sekali, untuk mengambil atau melepaskan wilayah di daerah kami. Nggak mungkin misalnya contoh tiba-tiba kami mau melepaskan satu wilayah kami, nggak bisa, Pak. Nggak akan bisa tanpa ada izin dari pemerintah atasan, pemerintah pusat. Dan pelepasan ataupun pengambilan itu nggak bisa seolah-olah hanya dari satu sisi, ada dari dua sisi. Nah itu yang kalau kalian bilang ini jadi pemantik dan segala macam, kalian jelaskan juga di media. Skemanya itu, skema biar bisa dapat, katanya Provinsi Sumatera Utara nyuri. Gimana skema nyurinya? Coba jelaskan di media kalian. Gimana skema nyurinya? Nah, itu yang perlu dijelaskan. Kalau kalian nggak bilang ini akan memantik, Kemendagri akan memantik, gimana cara memantiknya? Nah, kalian coba jabarkan. Gimana proses itu bisa dari tahun 2017, 2007. Nah, 2007 saya masih kuliah, Bos. Bukan kuliah, masih SMA. Saya lulus SMA 2009. Nah, tiba-tiba sekarang dari 2007 prosesnya 2025 itu masuk ke Provinsi Sumatera Utara, dibilang hadiah. Hadiah apa? Sementara itu, pemirsa, puluhan nelayan di Kabupaten Aceh Singkil Aceh menggelar aksi protes dan menegaskan akan memperjuangkan keempat pulau. Para nelayan juga mendesak Presiden Prabowo untuk mencopot Kemendagri Tito Karnavian. Kami kasih lewat itu laut tradisi Kalbar.
Puluhan nelayan di Kabupaten Aceh Singkil Aceh menggelar pertemuan untuk membahas sengketa kepemilikan 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Para nelayan membentuk suatu gerakan sebagai wadah perjuangan dalam mempertahankan keempat pulau. Nelayan meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena dinilai telah membuat kegaduhan. Nelayan Aceh Singkil akan mempertahankan wilayah perairan laut 4 pulau ini sampai titik darah penghabisan karena wilayah ini merupakan sumber hidup dan kehidupan bagi nelayan Aceh Singkil. Oleh karena itu, kami meminta dengan tegas kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena telah membuat kegaduhan. Sementara itu, sebelumnya pemerintah Provinsi Aceh menegaskan menolak tawaran mengelola pulau bersama-sama dengan Sumatera Utara dan akan tetap mempertahankan keempat pulau. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 4 pulau sengketa di Kabupaten Aceh Singkil Aceh yang kini masuk wilayah Sumatera Utara berpotensi memiliki kandungan minyak dan gas. Badan Pengelola Migas Aceh menyebut 1 dari 6 sumur yang dijadikan studi memiliki 1 sumur mengandung gas recovery. Keempat pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara tersebut berada di wilayah kerja offshore West Aceh atau OSWA. Namun hingga kini belum tersedia data seismik yang cukup mendukung proses evaluasi potensi migas secara menyeluruh. Secara umum, keempat pulau yang dicaplok Sumatera Utara di Kabupaten Singkil tersebut berdekatan dengan wilayah kerja OSWA Kabupaten Tapanuli Tengah. Deputi Perencanaan Badan Pengelola Migas Aceh, Edi Kurniawan menyebutkan potensi migas di Laut Singkil berada di sekitar 40 km dari pulau yang diperbincangkan saat ini. Ada 6 sumur di daerah itu yang mereka jadikan studi ditambah dengan seismik land yang bisa kita akses di MDR di websitenya Kementerian, itu Migas Data Repository. Dari 6 sumur yang mereka tampilkan ini memang ada 1 sumur yang sangat menarik ya. Sumur ini namanya Singkil 1. Itu dia discovery, gas discovery dengan average gasnya dari 2 sampai 9 mmSCF, sudah pernah dites ya. Cuma ini sumur kan tahun 1973 dan berjarak sekitar 30 sampai 40 km dari pulau yang diperbincangkan ini. Memang di pulau ini sendiri kita nggak punya data sumur. Data sumur dan data seismik tidak ada di pulau tersebut. Cuman kita ingin sampaikan bahwa di sekitar area ini di OSWA tadi, data seismiknya juga sudah lama sekali, sehingga rencananya tahun ini atau awal tahun depan, Konrad di bawah kewenangan BPMA mereka akan melakukan survei. Guna mengetahui potensi kandungan migas, BPMA mendorong dilakukan survei awal dan akuisisi data seismik agar potensi migas bisa diidentifikasi lebih jelas. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kementerian Dalam Negeri akan segera mengkaji ulang penetapan masuknya 4 pulau ke wilayah Sumatera Utara. Kajian ulang ini akan digelar pada Selasa 17 Juni mendatang. Kementerian Dalam Negeri menyikapi persoalan ini dengan penuh kecermatan dan hati-hati karena penting untuk memfokuskan kepada data tidak saja geografis tetapi juga historis dan kultural. Nah, karena itu Pak Menteri, Pak Prof. Tito Karnavian sudah memutuskan untuk melakukan kaji ulang secara keseluruhan. Jadi pada hari Selasa nanti Kemendagri akan melakukan kaji ulang dan kemudian pada hari berikutnya Pak Menteri akan juga mendengar masukan dan pandangan dari para tokoh masyarakat Aceh dan Sumatera Utara, pimpinan wilayah, gubernur, bupati, termasuk teman-teman Dewan, DPR dan DPRD begitu. Jadi penting untuk membuka dialog agar terdapat kesamaan data, fakta, dan informasi. Baik, membuka dialog dan juga pengkajian ulang. Kemudian berkaitan dengan pernyataan Pak Yusuf Kalla yang menyebutkan bahwa undang-undang lebih tinggi daripada keputusan menteri. Tanggapan dari Kemendagri seperti apa, Pak? Pernyataan dan pandangan Pak Yusuf Kalla itu sangat penting untuk memperkaya informasi dan data yang harus kita dalami. Nah, merujuk kepada pernyataan Pak JK,
Yang pertama di situ ada poin dari MOU Helsinki. Betul sekali yang disampaikan Pak JK bahwa dalam satu poin di MOU itu ada kesepakatan untuk merujuk batas wilayah kepada batas wilayah 1 Juli tahun 56. Dan dari situ kami menggali, memang betul seperti yang disampaikan Pak JK, ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 56 yang mengatur batas wilayah. Namun sayangnya sampai saat ini kami belum menemukan data yang lebih detail terkait dengan koordinat batas wilayah. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala juga mengingatkan status 4 pulau di Provinsi Aceh yang kini menjadi sengketa antara Aceh dengan Sumatera Utara telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Selain di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, status 4 pulau tersebut tertuang dalam Perjanjian Helsinki yang disepakati antara Gerakan Aceh Merdeka dan Indonesia yang diteken pada 15 Agustus 2005. JK, tapi kalau kita melihat keputusan yang diputuskan oleh pemerintah pusat gitu ya, dari Mendagri, kalau Anda melihat ini kan artinya pemerintah pusat memiliki data dan juga landasan hukum tentang teritorial 4 pulau itu. Kalau landasan hukum yang Pak JK tahu seperti apa mengenai letak teritorial 4 pulau itu? Ya, sekali lagi pendirian Provinsi Aceh sebagai provinsi dengan otonomi khusus itu dengan Undang-Undang 24. Jadi kalau secara umum termasuk pulau yang diklaim oleh Aceh itu singkir bagian dari Aceh. Jadi tentu dari segi sistem hukum undang-undang lebih tinggi dibanding Kepmen kan. Ya, jadi agak sulit tentu itu dirubah dengan Kepmen karena yang mendirikan Aceh itu undang-undang. Barangkali Anda sudah berkomunikasi dengan Mendagri soal ini seperti apa, Pak? Iya, saya berkomunikasi dengan beliau dan saya yakin maksudnya baik. Tapi di lain pihak Aceh menganggap itu bahwa pusat tidak lagi nanti kurang dipercaya lagi. Sulit bagi kita semua yang sudah bekerja baik dengan teman-teman untuk kedamaian di Aceh, nanti lagi timbul masalah baru. Jadi dan di samping itu sejarah ada diulas di sejarah dulu. Itu memang pulau itu masuk ke Aceh. Bagian dari Aceh. Termasuk mungkin pada saat itu pertemuan di Helsinki dan lain sebagainya, Pak, MOU itu? Kita tidak bahas itu. Helsinki hanya mengatakan MOU Helsinki bahwa perbatasan di Aceh itu harus sesuai dengan perbatasan tahun 1956. Tahun 1996 itu Undang-Undang 24 yang dikeluarkan oleh Bung Karno agar provinsi Aceh menjadi provinsi. Jadi perbatasannya kabupaten-kabupaten itu. Ya, kabupaten itu memang agak pasti sesuai itu. Sehingga kenapa sekian puluh tahun tidak dibikin peta perbatasan. Karena dianggap bahwa kabupaten ini cukup. Ya, pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga kini belum mendaftarkan namanya sebagai bakal calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Yang persiapan Kongres PSIM sudah mulai Kongres PSIM. Jokowi tak menampik sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang PSI, namun menurutnya dukungan tersebut belum cukup. Jokowi mengungkapkan dirinya belum turun ke bawah terkait dukungan pada dirinya. Hal itu diungkapkan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Ya, saya belum turun ke bawah sih. Dukungan dari DPW di provinsi, kemudian DPC di kabupaten kota juga. Ya 1-2 sudah ada, tapi kan belum cukup. Melihat dukungan dari
bawah seperti apa. Karena nanti itu voting online, platformnya kan voting online, jadi memang betul-betul harus dihitung benar, harus berhitung betul. Anda kembali di iNews Siang pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Jakarta Convention Center kembali menjadi panggung utama para pecinta alam bebas dalam gelaran Indonesia Outdoor Festival atau Indofest 2025. Hari terakhir pameran Indofest di JICC Senayan, Jakarta diramaikan pengunjung. Acara tahunan yang kerap disebut sebagai Lebaran Anak Outdoor ini menjadi momentum yang dinanti para petualang, pendaki, pegiat olahraga luar ruang, hingga kolektor perlengkapan outdoor. Tahun ini Indofest diikuti 139 tenan terdiri dari 104 brand lokal dan 35 brand internasional. Ya, untuk mengetahui bagaimana keramaian di sana, kita bergabung dengan rekan Indra Setiabudi dari JICC Senayan, Jakarta. Selamat siang Indra, ada perlengkapan outdoor apa saja yang dipamerkan di sana? Baik, selamat siang Syafa dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini di hari terakhir di pagelaran Indofest Outdoor 2025 yang mana dilaksanakan di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Anda bisa saksikan di sini ribuan masyarakat sudah memadati pada area di dalam Hall B JCC Senayan, Jakarta. Yang mana di sini Syafa dapat kami informasikan bahwa brand banyak sekali Syafa, dari perlengkapan camping, perlengkapan olahraga maupun baju untuk sehari-hari ada di sini. Semuanya ada di sini memang Syafa, dan memang acara tahunan ini Syafa dan juga pemirsa ini merupakan hajatan tahunan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pecinta outdoor, adventure maupun juga petualang. Dan memang para pecinta outdoor ini menantikan sebuah acara ini untuk membeli ataupun mencari outfit-outfit yang untuk keperluan bercamping maupun juga untuk berolahraga maupun juga hingga pendakian. Dan Anda bisa saksikan Syafa dan juga pemirsa, kami akan mencari tahu apa saja sih yang diinginkan ataupun dicari oleh para pengunjung di JCC pada hari ini. Oke, kita lagi mencari-cari Syafa untuk mencari tahu apa sih yang dicari oleh para pengunjung selama berada di JCC, untuk dikarenakan memang pada akhir puncak acara di acara Indofest Outdoor Festival 2025 ini diskon up hingga 70% Syafa dan juga pemirsa. Halo, selamat siang Kakak. Selamat siang. Kak, ini udah tahu kan berarti ini pada hari ini merupakan hari terakhir dan diskon hingga 70%. Gimana tanggapannya Kak? Ya, sangat antusias ya dari kemarin, soalnya kita kerja baru bisa hari ini untuk kesini ya. Maaf Kak, namanya siapa Kak? Indah. Oh, okay. Mbak Indah lagi untuk di momen hajatan para pecinta outdoor, emang pecinta outdoor sekali atau memang untuk mencari apa nih Kak? Pengen nyari rangsel sih, Eiger. Ya. Oke. Dengan harga yang terjangkau ini gimana tanggapan Kakak di acara tahunan ini Indofest tiap tahun ini Kak, gimana Kak? Ya, cukup bagus untuk diadakan tiap tahun, untuk depannya mungkin ada lagi, ada lagi. Oke, habis ini muter-muter kemana lagi nih Kak Indah? Ya, semualah, macam mumpung hari terakhir. Oke. Ya. Terima kasih Kak Indah, selamat berbelanja ya Kak Indah. Dan memang Syafa dan juga pemirsa, memang hajatan ini sangat ditunggu sekali. Di sini banyak brand, setidaknya penyelenggara Indofest 2025 menyiapkan sebanyak 139 jenama atau brand terdiri dari 104 brand lokal dan juga 54 brand luar, yang mana ini bisa dinikmati oleh para pengunjung selama berada di Indofest 2025. Dan memang diketahui Syafa, bahkan tadi kami masuk sebelum pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dibukanya Indofest, ini sudah antrian yang sangat mengular Syafa. Ini mencapai ribuan ataupun penyelenggara akan menargetkan pada hari 20.000 lebih para pecinta outdoor akan hadir untuk meramaikan event hajatan tahunan para pecinta outdoor ini. Dan dapat kami
informasikan juga bahwa memang untuk memasuki area Indofest 2025 ini, para pengunjung hanya perlu membayar Rp60.000 per harinya, ataupun bisa tiket terusan begitu dengan Rp200.000 selama 4 hari. Dan memang diketahui bahwa Indofest 2025 ini telah dibuka sejak tanggal 12 Juni 2025 dan akan resmi berakhir pada hari ini pada pukul 10 ataupun 22 waktu Indonesia Barat nanti malam. Dan perlu diketahui juga, Syafa dan juga pemirsa, bahwa memang pada hari ini Indofest akan menyediakan sejumlah door prize begitu, yang mana bagi para pengunjung yang berbelanja minimal Rp300.000 ini bisa dapat ditukarkan kupon dan nantinya akan bisa mengikuti program door prize yang akan nantinya diumumkan pada malam hari ini di panggung utama di Indofest 2025. Anda bisa saksikan ribuan masyarakat ini masih memilih-milih, ini berbagai macam produk, ini diskon 50%, Anda bisa saksikan rebutan bagi para hajatan, para pecinta outdoor ini. Semua kalangan dari muda, dewasa ini sangat meramaikan acara tahunan kali ini. Syafa. Halo kakak. Kak, boleh tahu nama siapa kak? Nama siapa? Sisi. Wah, Sisi nyari apa nih kak Sisi? Mau cari buat stok toko. Oh, stok toko. Gimana tanggapannya di Indofest dibuka lagi setiap tahunnya? Senang sih. Maaf ya kak, soalnya buru-buru. Oke, makasih. Ya sama, begitulah keseruan kami selama berada di Indofest 2025. Dan memang jika Anda untuk menghabiskan waktu libur di momen weekend, ini adalah hari terakhir di Indofest 2025 digelar. Dan acara ini akan berlangsung hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Dan perlu diketahui juga siapa para pecinta outdoor ini dari mencari perlengkapan camping, ini ada tas camping yang sangat-sangat terjangkau sekali, murah sekali. Ini yang harganya jutaan, ini hanya ratusan ribu saja. Dan ini sangat menarik sekali siapa untuk para masyarakat bisa memilih-milih keperluan outdoor maupun juga keperluan olahraga. Dan pokoknya masih banyak lainnya siapa, dan juga pemirsa, begini situasi keriuhan masyarakat di momen terakhir Indofest 2025. Demikian siapa? Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi. Selamat berburu perlengkapan outdoor di sana dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan sidak ke sejumlah SMA di Bekasi, Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada jual beli bangku dan sistem penerimaan murid baru berjalan dengan transparan. Inspektur Jenderal Kemendikdasmen melakukan sidak terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru ke SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Kota Bekasi. Bahkan guna menghindari kecurangan seperti jual beli bangku, Kemendikdasmen meminta pihak sekolah transparan dalam mengumumkan kuota atau daya tampung siswa sesuai dengan data Dapodik. Jika ditemukan, pihaknya akan memberikan sanksi ke sekolah. Kemendikdasmen juga sudah berkoordinasi dengan KPK, Kepolisian, Dinas Pendidikan, serta Ombudsman untuk mengawasi SPMB tahun ini. Salah satu cara kita itu adalah di awal kita sudah menetapkan daya tampung persatuan pendidikan, ya. Nah, sehingga nanti kita berharap yang diumumkan juga sekolah itu sama dengan yang ada di Dapodik. Ya, jadi di Dapodik saat ini kita sudah kunci terkait dengan jumlah daya tampung persatuan pendidikan. Sehingga kita juga berharap nanti sekolah juga mengumumkan sama dengan itu. Ya, bahwa kita akan menerima sekian, rombelnya sekian, dan seterusnya, termasuk juga nanti pada saat pengumumannya. Ya, itu akan kita lihat. Sehingga ini salah satu antisipasi kita untuk meminimalkan masalah-masalah tersebut. Saya pastikan SPMP di sini ya transparan, jujur, berkeadilan. Ya, tidak ada kecurangan. Kalau nanti lolos berarti lolos murni. Dan jangan tertipu dengan orang-orang di luar sana yang menjanjikan sesuatu. Karena kami sendiri sudah komitmen SPMB ini sesuai dengan juklak jusnis, transparan, tidak ada permainan-permainan. SPMB untuk SMA pada tahap 1 dimulai tanggal 10 hingga 16 Juni. Sementara tahap 2 dimulai 24 Juni hingga 1 Juli 2025. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
4 SMP negeri di Bandung diduga melakukan praktik jual beli kursi di sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2025. Jika terbukti, maka baik guru maupun orang tua calon siswa bisa dikenakan sanksi pidana. Pemerintah Kota Bandung kini lakukan investigasi terkait 4 sekolah menengah pertama yang diduga lakukan praktik jual beli bangku di sistem penerimaan murid baru SPMB 2025 dengan memanggil perwakilan sekolah. Diketahui nilai transaksi jual beli bangku dalam sistem penerimaan murid baru berkisar antara 5 hingga 8 juta rupiah per bangku siswa. Mencuat adanya dugaan pungli karena ditemukan adanya perbedaan antara jumlah kelas di brosur. Jika di brosur tertulis 7 kelas, tetapi fakta di lapangan tersedia hingga 11 kelas. Satgas Justisi Perda yang kemarin baru dibentuk untuk dilakukan pencegahan. Karena pada dasarnya memang ini kan indikasi ya. Nah, kalau saya kan lebih senangnya saya galak di depan aja sebelum kejadian, saya cegah dulu semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi kejadian yang sebenarnya gitu. Tidak ada penambahan? Ya, nggak ada penambahan nanti kalau hasil penyidikan. Jadi untuk lagi sedikit Pak nih hasilnya tadi berapa nominalan dan berapa sekolah kalau sekolah yang lagi diselidiki kan ada 4 sekolah SMP negeri, kemudian nilainya antara 5 sampai 8 juta rupiah. Masyarakat pun diimbau waspada terhadap modus penipuan dari oknum yang mengaku sebagai orang dalam yang mengiming-imingi bisa membantu masuk sekolah dengan syarat memberikan sejumlah uang. Jika terbukti, para pelaku, baik pihak sekolah maupun orang tua calon siswa bisa dikenakan sanksi pidana. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Vinkran, iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah kembali memperbolehkan pemerintah daerah menggelar rapat di hotel dan restoran. Meski begitu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Barat rapat di hotel dan memanfaatkan fasilitas gedung kantor. Pemerintah pusat telah memperbolehkan kembali penggunaan hotel atau restoran untuk kegiatan rapat instansi pemerintah. Meski demikian, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tetap belum mengizinkan Pemprov Jawa Barat menggelar rapat di hotel maupun restoran. Bahkan KDM meminta seluruh aparatur pemerintah daerah untuk memanfaatkan fasilitas gedung kantor yang sudah tersedia. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengizinkan seluruh pemerintah daerah kembali menggelar kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Hal ini dilakukan sebagai upaya dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 442 jemaah haji asal Jakarta Pusat yang tergabung dalam kloter 10 DKI tiba kembali di tanah air dini hari tadi. Kedatangan sebanyak 10 unit armada bus yang membawa 442 jemaah haji asal Jakarta Pusat yang tergabung dalam kloter 10 DKI disambut oleh petugas pelayanan ibadah haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Para jemaah haji pulang setelah 41 hari menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Sejumlah jemaah haji mengaku selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci tidak mendapatkan hambatan, termasuk tidak mengalami permasalahan dengan transportasi pengangkut jemaah. Usai mengambil koper dan juga air zam-zam, para jemaah dijemput oleh keluarga. Ya, untuk mengetahui informasi kedatangan jemaah haji, kita bergabung dengan rekan Amrina Rida di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Selamat siang, Amrina. Apakah sudah ada lagi kedatangan dari jemaah haji di sana?
Iya, Syafa dan juga pemirsa, untuk saat ini kami pun juga masih menunggu kedatangan ada 1 kloter dari jemaah haji yang akan diperkirakan segera tiba di Asrama Haji Pondok Gede. Nah, 1 kloter ini adalah kloter 9 yang terdiri dari 389 jemaah haji. Yang mana untuk kloter 9 ini awalnya memang dijadwalkan untuk mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 8.30, namun memang untuk proses landing ini mengalami keterlambatan ataupun juga delay, sehingga mereka baru landing sekira pada pukul 9 dan diperkirakan akan tiba di Asrama Haji Pondok Gede ini kurang lebih adalah 11.30 atau kurang lebih sekitar 15 hingga 30 menit lagi. Nah, selain kloter 9 yang memang dijadwalkan tiba pada hari ini, tadi pagi juga sudah datang yakni kloter 10, yang mana kloter 10 ini sudah selesai melaksanakan ataupun juga melakukan prosesi, dan tentunya dari jemaah haji kloter 10 ini sudah melaksanakan perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu secara total pada hari ini ada 4 kloter, selain kloter 9 dan juga kloter 10, ini ada kloter 11 dan juga kloter 12 yang berasal dari Banten dan juga Lampung. Namun untuk kloter 11 dan juga kloter 12 ini mereka tidak menjalani prosesi seremonial pelepasan di Asrama Haji Pondok Gede, namun langsung diarahkan menuju ke Banten ataupun juga Tangerang dan juga Lampung untuk melakukan prosesi seremonial di sana dan juga bisa melakukan perjalanan ke rumah masing-masing. Dan nanti usai untuk kloter 9 jemaah haji tiba, tentunya mereka akan disambut oleh para petugas haji dan akan melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan seremonial pelepasan. Nah, untuk seremonial pelepasan ini hanya kurang lebih berlangsung 1 hingga 2 jam saja, cukup berbeda dari ketika proses keberangkatan, di mana proses keberangkatan ini para jemaah akan singgah selama 24 jam. Namun untuk saat ini di proses kepulangan mereka tidak singgah, namun hanya melaksanakan prosesi seremonial pelepasan sekitar 1 hingga 2 jam saja. Nah, rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para jemaah haji ini saat seremonial pelepasan diantaranya nanti mereka akan diberikan apresiasi oleh para petugas haji karena para jemaah ini telah berhasil menyelesaikan rangkaian haji kurang lebih selama 40 hari dari puncak haji di Arafah hingga rukun haji di Masjidil Haram. Lalu para jemaah haji ini pun juga akan menerima koper dan juga barang-barang mereka, dan juga mereka akan menerima paspor mereka kembali untuk mereka bawa pulang, dan tentunya setelah itu mereka akan diarahkan untuk menerima air zam-zam, di mana setiap jemaah haji ini akan menerima 1 galon air zam-zam, di mana dalam 1 galonnya ini berisi sebanyak 5 liter. Dan tentunya air zam-zam ini nantinya akan diberikan kepada para jemaah haji untuk nantinya bisa mereka bagikan kepada kerabat, keluarga ataupun juga saudara mereka. Nah, Syafa dan juga pemirsa, hingga saat ini memang proses kepulangan dari jemaah haji masih terus dilakukan secara bertahap, dan untuk informasi yang kami dapatkan dari embarkasi Jakarta Pondok Gede ini ada 62 kloter yang terdiri dari 24.000 jemaah haji yang nantinya akan menjalani prosesi kepulangan secara bertahap hingga pada tanggal 10 Juli 2025. Tentunya masih cukup panjang prosesi kepulangan ini, dan kita doakan bersama Syafa dan juga pemirsa agar nanti para jemaah haji yang mana mereka telah menyelesaikan ibadah, begitu ya, mereka dapat menjalani ataupun juga melakukan perjalanan pulang ke tanah air hingga bertemu dengan keluarga dengan aman dan juga selamat. Sementara demikian, kembali ke Anda, Syafa. Baik, terima kasih Amrina Rida langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, 11 jemaah haji debarkasi Surabaya dilarikan ke Poliklinik Asrama Haji Sukolilo setelah terdeteksi mengalami penurunan kesehatan setibanya dari Tanah Suci. Mereka pun harus menjalani pemeriksaan COVID-19. Sistem pemantauan kesehatan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya mendeteksi 11 orang jemaah haji dari berbagai wilayah di Jawa Timur dari 5 kloter memiliki suhu tubuh tinggi sepulangnya dari Tanah Suci. Kondisi ini terpantau melalui proses identifikasi kesehatan atau screening menggunakan metode pemeriksaan COVID-19 yang dilakukan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan BBKK Surabaya. Temuan dilanjutkan Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Surabaya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota masing-masing jemaah. Intinya menyampaikan bahwa terdapat jemaah dari Kabupaten Kota Bapak Ibu yang kita lakukan pemeriksaan swab dengan hasil antigen negatif, dengan hasil laboratorium sedang menunggu proses pemeriksaan. Metode pemeriksaan COVID-19 diantaranya apabila suhu tinggi lebih dari 38,5 derajat Celcius dan saluran pernapasan yang bermasalah akan dilakukan swab antigen COVID serta dilanjutkan pemeriksaan PCR.
Pengetatan pemeriksaan kesehatan ini terpaksa dilakukan menyusul merebaknya kembali virus COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, di tengah hamparan tanah suci Madinah terdapat surga kecil yang ditumbuhi hamparan pohon kurma ajwa. Kurma istimewa yang menjadi favorit Nabi kini dibudidayakan dengan sistem pertanian ramah lingkungan. Tak menggunakan pestisida kimia, kebun ini menerapkan pertanian organik penuh. Mulai dari pemilihan benih, perawatan pohon, hingga pemanenan dilakukan dengan sangat teliti, menjaga kualitas dan kesucian kurma ajwa. Penggunaan metode alami untuk menjaga kualitas dan rasa khas kurma ajwa. Bukan hanya soal panen, tapi juga soal menjaga warisan dan nilai spiritual dari kurma ini. Setelah dipanen, kurma ajwa langsung masuk ke tahap seleksi yang bisa memproses ribuan kurma per jam. Mesin-mesin modern digunakan untuk memilah kurma berdasarkan ukuran, kematangan, dan warna. Tak berhenti di situ, sentuhan manusia tetap dibutuhkan untuk memastikan hanya kurma terbaik yang dikemas. Setelah disortir, kurma ajwa dikemas dalam kemasan premium dan siap diekspor ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Inside the factory, we have the state-of-the-art laser machine, sorting laser machine. I think this is the first one here in Medina. They can sort by quality, by color, by even root or date. Skin broken. It can sort all kind of damages. They can throw it out and give you by sizes. Tak sekedar buah, kurma ajwa dari Madinah adalah warisan spiritual. Dari kebun yang diberkahi hingga ekspor ke berbagai negara inilah buah tangan dari Madinah yang menyatukan cita rasa, sejarah, dan kecintaan. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigih Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda para pecinta burger di Bandung, Jawa Barat, ada menu baru yang mendadak viral di media sosial. Bukan tanpa alasan, roti bulat khas Jerman ini dibuat dengan porsi jumbo berdiameter 30 cm dengan topping 1 ekor ayam. Siapa yang tidak mengenal burger atau hamburger? Roti bulat dengan isian berbagai varian mulai dari daging, sayuran, acar, dan banyak varian lainnya. Namun tahukah Anda salah satu resto di kawasan Cihampelas, Kota Bandung memiliki burger dengan tampilan yang tidak biasa? Kenapa? Karena ukurannya yang super jumbo berdiameter 30 cm. Untuk bahan dan proses pembuatan burger yang satu ini tidak jauh berbeda dengan burger pada umumnya. Mulai dari roti yang dibelah dua, kemudian dipanggang, lalu dimasukkan aneka topping seperti salad, mie, kentang, serta 1 ekor ayam utuh sebagai ganti daging sapi. Tidak biasa bukan? Para pengunjung umumnya datang karena penasaran dengan burger raksasa yang satu ini. Namun setelah dicoba, mereka pun jadi ketagihan. Rasanya enak banget, porsinya juga jumbo banget, paling buat 4-6 orang, enak banget. Tahu dari mana? Kita lihat dari sosial media kayak TikTok gitu, soalnya viral banget. Bagi Anda para penikmat burger yang kebetulan tengah berlibur di Kota Bandung, tidak ada salahnya berkunjung ke tempat yang satu ini. Dengan merogoh kocek Rp159.000, Anda bisa menikmati burger raksasa bersama kerabat dan keluarga tercinta. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang prestisius Top CSR Award kembali digelar guna memberikan apresiasi kepada perusahaan dan tokoh terkemuka di Indonesia yang telah menjalankan program CSR-nya dengan baik. MNC Peduli menjadi salah satu peserta yang menerima penghargaan pada Top CSR Award 2025 yang diselenggarakan di Jakarta. Top CSR Awards 2025 menjadi momentum penting bagi dunia usaha untuk menegaskan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. MNC Group melalui MNC Peduli menjadi salah satu dari ratusan perusahaan terkemuka di Indonesia yang berhasil meraih penghargaan kategori bintang 5 atas kontribusi nyata dan berdampak positif kepada masyarakat. Gelaran tahun ke-16 dengan tema
CSR for Sustainable Business Growth and Astacita Government Programs dilaksanakan di Kuningan, Jakarta Selatan. Kita menilai bagaimana adopsi CSR perusahaan terhadap ISO 26000 SR atau Social Responsibility. Kemudian yang kedua, bagaimana CSR itu selaras dan mendukung strategi pertumbuhan bisnis perusahaan agar terus tumbuh berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, kita juga menilai bagaimana inovasi-inovasi program CSR yang kira-kira bisa menjadi inspirasi atau bisa direkomendasikan ke perusahaan-perusahaan yang lain. Dan yang keempat, bagaimana CSR bisa mendukung atau berkontribusi dalam pembangunan nasional, dalam hal ini mendukung program Astacita Kabinet Merah Putih. MSI itu mempunyai keberanian ya untuk membuat hal-hal baru dan mengundang perusahaan-perusahaan bahwa apa yang dilakukan itu memberikan manfaat kepada mereka. Top CSR Awards 2025 juga menganugerahkan co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo penghargaan di kategori Top Leader on CSR Commitment 2025 sebagai bentuk pengakuan atas kepemimpinan dan komitmen dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis perusahaan. Penghargaan yang diterima MNC Peduli di ajang bergengsi yang diinisiasi majalah Top Bisnis ini menjadi penyemangat untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat serta kemajuan bangsa. Dari Jakarta, Naura Syafika, Oke Mahendra, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga Australia terciduk membawa 2 paket narkoba jenis kokain dan MDMA saat polisi melakukan penindakan lalu lintas di Badung, Bali. Tersangka kini diperiksa oleh Satres Narkoba Polres Badung. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual, murni, alami, seperti air mineral yang terjamin alami dan kemurniannya. Saya Syafaati Suryo pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kantongnya periksa, kantongnya. Oke, cek your body, oke? Penangkapan tersangka penyalahguna narkoba ini berawal dari operasi hunting system pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Satlantas Polres Badung. Terlihat tersangka berinisial NPJ, 33 tahun, menunjukkan gelagat mencurigakan saat petugas meminta menunjukkan kartu identitas dan surat kelengkapan kendaraan. Tanpa diduga, 2 benda mencurigakan jatuh dari saku celana tersangka berkewarganegaraan Australia. Terbukti benda yang dibawa tersangka adalah jenis kokain seberat 1,5 gram dan MDMA seberat 0,69 gram. Kan tangan kirinya ini Pak, Bu, melaporkan saku nih. Ketika diangkat kayak gini, jatuhlah itu barang 2. Sehingga dasar itulah kita lakukan pemeriksaan baik urin maupun kefilannya. Atas perbuatannya, tersangka diancam pidana penjara hingga seumur hidup.